010401 dari kelas 4F reguler Malang Banjarbaru. Jadi sini bakal mempresentasikan sebuah materi yang menjurus sistem terdistribusi, yang dimana ini salah satu tugas UTS dari mata kuliah sistem terdistribusi. Langsung lanjutlah. Ini ada beberapa poin yang bakal ulun jelaskan, yaitu perbedaan dari sistem terpusat dan juga sistem terdistribusi, terus ada konsistensi data dan juga lain-lain sebagainya. Langsung aja kita mulailah. Yang pertama kita masuk ke bagian sistem terpusat. Nah, ini seperti yang disampaikan sini, sistem tersebut terpusat adalah sistem di mana semua proses komputasi, lalu ada penyimpanan dan juga kontrol dilaksanakan pada satu komputer pusat saja atau server utamanya gitu. Nah, contohnya kayak misalkan sistem perbankan, nah yang dimana hanya dapat diakses melalui terminal saja di kantor cabangnya. Lalu ada juga sebuah server utama di markas besar yang mengelola semua transaksi. Nah, keuntungannya yaitu kalau jika kita menggunakan sistem terpusat, yaitu kita mempunyai kontrol penuh. Nah, karena semua datanya itu diakses di pusatnya, istilahnya seperti itulah. Dan juga biaya pemeliharaan yang rendah, jadi enggak tapi banyak mengeluarkan biaya, hasilnya seperti itu. Dan konsistensi datanya yang lumayan tinggi karena disimpan dalam satu lokasi saja, seperti itu. Lalu kekurangannya itu ya kayak titik kegagalan tunggal. Nah, jadi kalau misalnya pusatnya gagal atau intinya gagal, maka semua sistemnya bakal terganggu atau error gitu. Nah, lalu kekurangannya juga skalabilitas yang terbatas, jadi sulit nih untuk menangani pertumbuhan pengguna yang besar, dan juga waktu responnya yang lambat. Nah, karena servernya ya cuma ada satu aja loh, yang itu server pusatnya saja, seperti itu, makanya lambat responnya. Lanjut. Nah, pengertian dari sistem terdistribusi. Jadi sistem terdistribusi adalah sistem di mana komponen perangkat lunak dan data tersebar di beberapa komputer yang berkomunikasi melalui jaringan, namun tampak sebagai sistem kohesif bagi pengguna. Contohnya kayak misalnya Google Search, lalu sistem blockchain, dan juga Netflix. Nah, seperti itu contohnya kan. Yang dimana keuntungan dari menggunakan sistem terdistribusi itu toleransi kesalahannya sangat kecil, dalam artian kayak masih bisa walaupun ada salah nih dalam suatu sistemnya masih kawal jalan. Nah, seperti itu. Lalu skalabilitas yang tinggi juga mudah menambahkan node untuk meningkatkan kapasitas dan kinerjanya yang lebih baik, seperti itu. Lalu kekurangannya itu ada kompleksitasnya lumayan tinggi. Nah, itu diantara kayak mengelola dan menyinkronkan node bisa menjadi tantangan tersendiri. Lalu ada masalah konsistensi data, dari mana data harus disinkronkan di berbagai lokasi, karena bukan berbeda dengan sistem terpusat yang hanya mempunyai satu server saja, atau seperti itu. Lalu, nah kekurangannya itu adalah biaya operasional yang lebih tinggi. Nah, itu jadi kayak lebih banyak mengeluarkan biaya lah sistem terdistribusi ini. Nah, lalu ada nih transparansi dalam sistem terdistribusi. Nah, transparansi dalam sistem terdistribusi merujuk pada kemampuan sistem untuk menyembunyikan kompleksitas internal dari pengguna dan juga pengembang. Nah, jadi kayak membuat terlihat sebagai entitas tunggal yang sederhana meskipun terdiri dari banyak komponen terdistribusi. Adapun nih beberapa jenis transparansi seperti transparansi akses, ada transparansi lokasi, transparansi migrasi, transparansi replikasi, transparansi konkurensi, transparansi kegagalan, serta yang terakhir adalah transparansi skala. Nah, itu berbagai macam jenis-jenisnya lah dalam transparansi di sistem terdistribusi. Contohnya itu misalnya kita ambil kayak Google Drive. Nah, dimana itu dia menyediakan akses tanpa pengguna, yaitu dimana dapat mengetahui di mana file yang disimpan, seperti itu. Lanjut. Nah, sini ada konsistensi data dalam sistem terdistribusi. Jadi itu pengertiannya itu berarti bahwa semua node berarti kayak komputer dan server memiliki pandangan yang sama tentang suatu data, meskipun
disimpan di lokasi yang berbeda. Nah, jika satu node mengubah data, perubahan tersebut harus terlihat dulu secara seragam dan akurat oleh semua node lainnya, tergantung pada model konsistensi yang digunakan. Adapun beberapa strateginya ya dalam untuk mencapai konsistensi data yang digunakan dalam sistem terdiskusi. Yang pertama itu adalah konsistensi kuat. Jadi setelah pembaruan, semua node segera melihat versi terbaru. Contohnya termasuk mekanisme penguncian dan protokol konsensus seperti Paxos atau REP. Lalu selanjutnya ada konsistensi akhir. Nah, jadi semua node pada akhirnya akan menjadi konsisten, tetapi mungkin tidak sekarang atau mati-matian tidak sekarang gitu. Nah, seperti itu. Lanjut, strategi yang ketiga yaitu konsistensi kausal, yang dimana dapat menjamin bahwasanya urutan sebab akibat dari operasi tetap konsisten di seluruh node. Lalu yang terakhir adalah konsistensi bacaan penulisan. Nah, ini pengguna dapat segera membaca tulisan mereka sendiri meskipun node lain belum disinkronkan atau dihubungkan, seperti itu. Nah, ini pun ada beberapa contoh aplikasinya ya, yang dimana menggunakan konsistensi data dalam sebuah sistem berdiskusi. Ya, misalkan yang pertama ini adalah aplikasi perbankan daring. Nah, yang dimana sih menggunakan strategi konsistensi yang kuat. Nah, jadi saldo akan harus selalu akurat. Lalu yang kedua ini strateginya juga menggunakan protokol konsensus dan aplikasi sinkron antara server. Lalu misalnya aku tambahkan contoh aplikasi kedua nih kayak e-commerce atau toko online gitu, yang dimana dapat menambahkan konsistensi yang akhirnya. Nah, seperti itu, yang dimana dapat menambahkan barang dapat disinkronkan dalam beberapa detik. Nah, strateginya kayak simpan data sementara di cache dan kemudian disinkronkan dengan database utamanya, seperti itu. Nah, baik itu ajalah penyampaian singkat dari Ulun. Mohon maaf jika penyampaian masih kurang banyak dan masih melakukan kesalahan. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.